Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini tiada putus-putusnya Allah berikan kepada kita nikmat. Bahkan nikmat yang paling tinggi kedudukannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat berdiri di atas keimanan kepadanya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang paling besar. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana seorang muslim bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya dengan berusaha melakukan pintu-pintu kebaikan sebanyak-banyaknya. Nabi SAW mengkaitkan bentuk syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan semakin bermujahadah melakukan ibadah. Suatu ketika Nabi SAW melaksanakan salat sampai bengkak tumit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, berdiri menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat apa yang sedang terjadi, Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau telah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Namun ibadahmu luar biasa." Atau fima ma'nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi ketika luar biasa ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Tidakkah aku cinta dan tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Artinya apa? Ketika kita itu ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur, dan ini merupakan kewajiban kita, karena kufur adalah sesuatu yang diharamkan, diancam oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Maka ketika seorang ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, perbanyak melaksanakan ibadah kepadanya. Dan Allah katakan kepada keluarga Daud, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah kalian wahai keluarga Daud, bukti kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum
بإحسان إلى يوم الدين. Kajian kita di subuh hari ini, ma'asyiral ikhwah, kita akan membahas sedikit tentang doa serta etika yang mesti kita perhatikan, adab yang mesti kita perhatikan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa, ma'asyiral muslimin, adalah salah satu ibadah yang mulia kedudukannya. Senjata orang-orang yang beriman. Orang yang beriman artinya apa? Telah dibekali oleh Allah Azza wa Jal senjata yang kuat. Itulah senjata doa, zikir yang selalu dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan doa, ma'asyiral muslimin, adalah ibadah yang begitu agung kedudukannya. Ibadah yang begitu agung kedudukannya. Namun tidak sedikit di antara kaum muslimin melalaikan perkara doa ini. Sebagian kaum muslimin jarang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap ada sesuatu meminta kepada orang. Ya, meminta bantu kepada orang. Setiap ada sesuatu ingat orang lain. Seharusnya, ma'asyiral muslimin, setiap ada sesuatu ingat Allah Azza wa Jalla. Setiap ada masalah, setiap ada musibah, selalu ingat Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Nabi SAW menjumpai salah seorang sahabatnya di masjid, dan ketika itu bukan pada waktu salat. Lantas Nabi bertanya kepada sahabatnya, namanya Abu Umamah, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang membuatmu duduk di masjid sementara sekarang bukan waktu salat?" Dan kita pun kalau seandainya berjumpa dengan teman-teman kita, dengan teman kita, misalnya jam 9, jam 10 kita jumpa di masjid, kita bertanya juga, ya. Nabi bertanya kepada sahabatnya, apa yang membuatmu duduk di masjid yang bukan pada waktu salat? Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang sedih, gundah gulana, hutang yang melilitku ya Rasulullah. Hutangnya banyak, pemikirannya sudah kacau, ya, dia sudah mulai tidak merasakan aman." Tetapi sahabat Nabi SAW mereka manusia-manusia pilihan. Jadi kalau ada masalah, larinya bukan kepada orang, tetapi mereka menuju kepada masjid, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sebagian kita, ma'asyiral muslimin, setiap ada kesulitan, setiap ada masalah, na'udzubillah, mungkin tidak ingat Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian yang tidak ingat Allah Azza wa Jalla, ingatnya temannya, orang lain, orang yang berduit, orang kaya. Seorang muslim, ma'asyiral ikhwah, yang pertama sekali yang mesti diingat ada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikeluarkan dia dari masalah yang sedang menimpahnya, dari musibah yang sedang menimpahnya. Abu Umamah menuju ke masjid dan dia diajarkan oleh Nabi SAW, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan kepadamu satu zikir, satu doa? Jika seandainya engkau ucapkan, Allah akan melunasi hutangmu." Diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Umamah mengatakan, "Faqultuhu fis sabah," maka aku pun mengucapkan doa itu di pagi hari. "Ma halaliyal masa," tidaklah waktu sore hari melewatiku ketika itu, melainkan Allah Azza wa Jal
telah melunasi hutangku dan menghilangkan kesedihanku, kata Abu Umamah. Ada masalah, ingat Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama sekali yang mesti kita tanamkan, menggantungkan diri kita seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, akan Allah berikan kecukupan kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, akan Allah berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Kendati pun terkadang juga lewat orang, tapi dia tidak meminta. Tapi dia tidak memaksa. Tapi terkadang tiba-tiba orang membantunya. Dan ini atas izin Allah Azza wa Jalla. Ma'asyarul muslimin muliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim selalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan sebagai bukti ya. Kita perhatikan peperangan demi peperangan di zaman dahulu terjadi. Peperangan demi peperangan di zaman dahulu terjadi. Selalu kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita baca buku sejarah, itu jumlah kaum muslimin selalu minoritas. Selalu minoritas, selalu yang sedikit jumlahnya. Artinya apa? Kekuatan senjata untuk peperangan kaum muslimin berarti selalu sedikit dari musuh-musuh Islam. Tentu baju perangnya lebih sedikit, tombaknya lebih sedikit, pedangnya lebih sedikit, karena jumlah personilnya lebih sedikit. Namun kemenangan selalu didapatkan oleh kaum muslimin. Apalagi perang yang pertama sekali terjadi, perang Badar, itu perbandingan antara kaum muslimin luar biasa. Pertama, kaum muslimin tidak ada persiapan berperang yang sesungguhnya. Karena memang mereka menuju Badar itu tidak dengan tujuan berperang, hanya mencekal pedagang Quraisy yang datang dari Yaman ingin ke Mekah yang akan lewat di dekat Badar. Tidak dengan tujuan berperang. Sementara begitu orang-orang kafir tahu bahwa kaum muslimin akan mencekal mereka, mereka mempersiapkan pasukan yang besar. Jadi di hadapan mereka itu sudah perang, sehingga mereka mempersiapkan pasukan yang begitu signifikan. Jumlah personilnya, unta yang dibawa, kuda yang dibawa, senjata-senjata peperangan ketika itu yang dibawa, seluruhnya siap untuk berperang. 300 kaum muslimin, tidak kurang dari 1000 pasukan orang-orang kafir ketika itu, tetapi kemenangan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam terjadinya perang Badar itu tidak disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla doa nabinya. Doa. Kemudian ma'asyiral muslimin muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan lagi. Kita perhatikan lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang jiwa, bahkan ayah kandungnya memusuhinya. Tidak ada yang membela Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menegakkan tauhid, yang ketika itu dia dimusuhi oleh masyarakatnya, oleh orang kampungnya. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada karib kerabat,
Tidak ada sesuatu yang membelanya, tetapi dia memiliki Allah. Dia memiliki Allah. Terjadi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin muliakan oleh Allah azza wajalla. Inti kesimpulan, seorang mengatakan harriku, kalian bakar itu Ibrahim. Bayangkan, Ibrahim akan dibakar. Maka mereka mencari kayu bakar, dikumpulkan, kemudian dihidupkan api. Api itu pun menyala dan Ibrahim akan dilemparkan ke dalamnya. Apa kata hadis Ibnu Abbas dalam Bukhari disebutkan, kana akhiru kalam Ibrahim, kana akhir kalam Ibrahim adalah perkataan Nabi Ibrahim yang terakhir yang diucapkan oleh Ibrahim qabla an ulqiya ilan nar, sebelum Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Zikir yang diucapkan oleh Ibrahim, doa yang dia panjatkan kepada Allah azza wajal, permohonan yang dia panjatkan kepada Allah azza wajal agar dia diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi pelindungku. Ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah azza wajal, yang akhirnya ma'asyiral muslimin Allah azza wajal mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin, selamat untuk Ibrahim. Sehelai benang, sehelai rambut pun tidak terbakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin muliakan oleh Allah azza wajal. Allah azza wajal sangat cinta ketika hambanya selalu meminta kepadanya. Maka terkadang doa seorang hamba itu tidak dikabulkan secara langsung oleh Allah azza wajal. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa seorang hamba itu, akan tetapi Allah inginkan seorang hamba itu lebih bersemangat berdoa, memuji-mujinya dan memanggil-manggilnya. Malaikat, tentara-tentara Allah azza wa jal ketika melihat doa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah azza wa jal dikabulkan oleh Allah azza wa jal, diberi mereka rezeki, dilapangkan usaha-usahanya. Tetapi ketika malaikat sebagian doa orang-orang yang beriman ditunda pengkabulannya oleh Allah azza wa jal, tidak langsung dikabulkan. Para malaikat berkata kepada Allah azza wa jal, ya Rabb, ya Allah, hambamu yang kafir engkau kabulkan permintaannya, hambamu yang mukmin engkau undur pengkabulannya, tidak langsung dikabulkan. Apa kata Allah azza wa jalla? Inni uhibbu an asma'a ilhaha abdi. Wahai malaikat, sesungguhnya aku begitu cinta mendengarkan rintihan-rintihan hambaku. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, jika seandainya seorang hamba berdoa kepada Allah azza wa jalla dan langsung Allah kabulkan, bisa-bisa seorang hamba itu tidak berdoa lagi karena hajatnya sudah dikabulkan. Tapi orang yang mengetahui kedudukan doa, ketika doanya belum dikabulkan oleh Allah azza wa jalla, dia akan semakin bersemangat berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika doa seorang hamba belum dikabulkan oleh Allah azza wa jal, Allah menginginkan dia semakin bersemangat memanggil-manggil Allah, menyebut-nyebut nama Allah azza wa jal. Inni uhibbu an asma'a, sesungguhnya aku cinta mendengarkan rintihan hambaku, kata Allah azza wa jal, panggilan hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu berdoa kepadanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla terhadap mereka-mereka yang jarang berdoa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan masuk ke dalam api neraka Jahannam dalam keadaan hina, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, maka doa ma'asyiral muslimin jangan pernah kita tinggalkan. Kekuatan yang sangat kuat. Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Tujuannya adalah sebagai perisai bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah. Ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ada beberapa hal yang mesti dia perhatikan. Ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti dia perhatikan. Memperhatikan adab serta etika, dan dia merupakan kriteria doa yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kriteria doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mesti dia perhatikan, menjaga keikhlasan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali, menjaga keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ibadah yang mulia. Maka seseorang menjaga keikhlasan hatinya di dalam dia berdoa, di dalam dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, menjaga keikhlasan hati kepadanya. Kemudian yang kedua, seorang muslim, seorang muslimah, di antara kriteria doa, adab yang mesti kita perhatikan, dia berdoa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Allah itu memiliki nama. Allah itu memiliki nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismah." Allah Azza wa Jal memiliki 99 nama. Allah Azza wa Jal memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang selalu menghitung nama Allah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan para ulama mengatakan, ma'asyiral ikhwah, ketika Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, Allah memiliki 99 nama. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, bukanlah maksud apa yang disebutkan oleh Nabi membatasi nama-nama Allah Azza wa Jalla hanya 99 saja. Tidak. Tetapi di antara nama Allah Azza wa Jalla yang Allah miliki ada 99, dan ini yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara
Nama-nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla ada 99 nama. Inilah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Namun Allah Azza wa Jalla memiliki nama melebihi itu semua. Allah sembunyikan di dalam ilmu gaib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama itu. Apa kata Nabi? Inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Nabi berkata, ya Allah, ketika Nabi berdoa, inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan doa, dengan nama-nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau beri nama dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama itu di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau beritahukan nama-nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu. Maksudnya Nabi. Awista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib yang engkau miliki. Jadi ada nama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran lewat nabinya, dan nama yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ilmu gaib yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau lewat nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka jumlah semuanya 99 nama. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, panggillah Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama tersebut. Sebagian kita ma'asyarul ikhwah, nas'alullah as-salamata wal afiyah, tidak tahu nama Allah Azza wa Jalla kecuali satu saja. Apa? Allah. Allah itu di antara nama Allah Azza wa Jalla, dan dia nama yang mulia. Allah satu nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki banyak nama, 99 yang Allah turunkan namanya. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan kita berdoa kepadanya dengan nama-nama itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah. Milik Allah nama-nama yang indah. Al-husna. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-husna itu isim tafdil dari isim tafdil. Jadi ada kalimat yang menunjukkan tafdil, lebih. Misalnya kabirun artinya besar. Ada kalimat namanya isim tafdil, lebih besar. Bagaimana caranya? Akbar. Saghirun kecil. Lebih kecil asghar. Ya, begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Sementara husna itu asalnya dari kalimat hasan. Hasanun indah. Lebih indah ahsan. Tadi kabirun akbar, saghirun asghar. Indah hasan. Lebih indah ahsan. Ada lagi yang lebih indah dari yang lebih indah. Itulah husna itu. Jadi al-husna itu lebih indah dari yang lebih indah. Jadi dikumpulkan yang indah-indah itu mana yang lebih indahnya. Dari yang lebih indah ini mana yang lebih indah lagi. Itulah al-husna itu. Makanya ketika para ulama menyebutkan tentang al-husna, apa sih maksud daripada al-husna? Yang lebih indah daripada yang lebih indah.
Para ulama mengatakan apa? Balighatun fil jamali ghayatuhu. Sudah sampai kepada puncak keindahan. Berarti nggak ada lagi yang lebih indah dari itu. Karena sudah sampai pada puncak keindahan. Maksud daripada al-husna, yang lebih indah dari yang lebih indah, sudah sampai kepada puncak keindahan. Balighatun fil jamali ghayatuhu. Sudah sampai kepada puncak keindahannya. Itulah nama Allah Azza wa Jalla. Dengan nama-nama itulah kita Allah perintahkan memanggil Dia, berdoa kepadanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama itu. Allah perintahkan dengan nama-nama itu. Berarti bukan dengan satu nama saja. Jadi panggil Allah Azza wa Jalla. Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Qadir, Ya Alim, Ya Sami', Ya Basir, Ya Majid. Panggil Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama itu. Ya Wakil, Ya Hafidh, Ya Khabir. Banyak nama-nama Allah Azza wa Jal. Panggil Allah Azza wa Jal dengan nama-nama itu. Dan ini termasuk di antara kriteria yang mesti kita perhatikan. Adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Panggil dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, menjaga keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang mesti kita perhatikan, memanggil-manggil Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya. Makanya kita hafal dan pelajari itu nama. Ya, jangan sampai seorang muslim hanya sekedar tahu satu nama saja. Allah. Ya. Allah menurunkan banyak nama-namanya di dalam Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita hafal, untuk kita pahami, agar kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama itu. Di antara bentuk meminta kepada Allah dengan nama-nama disebutkan oleh para ulama, menyesuaikan permintaan kita dengan nama-nama itu. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, panggil Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar, ighfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ketika kita meminta rezeki yang lapang kepada Allah Azza wa Jalla, panggil Allah, namanya Razzaq, Zat yang memberikan rezeki. Ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang memberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya. Ketika kita ingin diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, meminta ilmu dari Allah Azza wa Jalla, panggil Allah yang memiliki ilmu segala-galanya, yang mengetahui segala-galanya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, dan yang Maha Alim adalah Allah Azza wa Jal. Panggil Allah Maha Alim. Alimni, ajarkan aku ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ini antara etika adab seorang muslim yang diperhatikan. Namun banyak di antara kaum muslimin melalaikan adab-adab yang seperti ini. Padahal Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Nah, betapa banyak kaum muslimin melalaikan cara seperti ini. Padahal Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, dan Nabi mempraktikkan doa seperti itu, memanggil-manggil Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi 'indak. Setelah itu panjatkan keinginan kita, sebutkan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita inginkan. Ya, baik.
Kemudian di antara yang dianjurkan untuk kita perhatikan adalah kita puji Allah Azza wa Jalla di dalam doa-doa kita. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kebutuhan kita agar dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Meminta hajat kita agar diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika berbicara saja, ketika seorang muslim ingin memulai pembicaraannya, dia dianjurkan untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Nabi demikian, setiap Nabi ingin menyampaikan sesuatu, fahamidallah wa athna alaih. Nabi selalu memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjung-nyanjung Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Begitu juga seorang muslim yang ingin meminta sesuatu kepada Allah, puji Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha terpuji. Terkadang ma'asyal muslimin, seseorang meminta sesuatu kepada seseorang, itu dipuji itu orang itu. Ya, dipuji. Padahal orang tidak Maha terpuji. Oke, manusia ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tapi yang Maha terpuji adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang lebih layak dipuji, mendapatkan pujian, yang memiliki segala-galanya. Kalau manusia apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki bukan punya dia. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki itu kepada dirinya. Allah yang Maha terpuji. Maka ketika seseorang berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kapanpun seorang muslim berharap kepada Allah Azza wa Jalla, selalulah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Setiap dia ingin memulai doanya, sebut-sebut nama Allah Azza wa Jalla dan puji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada hambanya yang selalu memujinya, karena Allah Maha terpuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Kemudian di antara yang kita perhatikan adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang dianjurkan untuk kita perhatikan, ini tidak semua kita sebutkan, sebagian akan kita sebutkan, sebagiannya saja, yaitu menghadap kiblat di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin terjadi perang Badar, di malamnya Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Umar? Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Nabi ketika itu memulai doanya dengan menghadap ke kiblat. Nabi memulai doanya, kata Umar, di malam terjadi perang Badar. Melihat pasukan yang begitu banyak, tidak kurang dari 1000 pasukan yang lengkap dengan alat peperangannya. Baju besinya lengkap, kudanya, semua yang lengkap. Sementara sahabat tidak ada tujuan berperang, sehingga persiapan pun tidak maksimal. Bahkan ketika awalnya berat bagi sahabat untuk berperang, karena tujuannya memang bukan berperang. Mereka meninggalkan istri anak-anak mereka, keluar dari Madinah itu bukan dengan tujuan berperang. Bayangkan kalau seandainya tiba-tiba berperang, meninggal mereka, tidak tahu istrinya bahwa dia pergi berperang, anak-anaknya bahwa dia pergi berperang, tiba-tiba tidak pulang suaminya. Ya syahid. Tapi tentu akan ada sesuatu kesedihan yang dirasakan oleh keluarganya ketika itu. Tapi ketika Nabi menyampaikan sesuatu kepada sahabatnya, akhirnya sahabatnya langsung memiliki tekad yang bulat. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, andai pun kamu perintahkan kami untuk masuk ke dalam lautan dan kami tidak bisa berenang, kami akan masuk ke dalam lautan itu. Kami akan sami'na wa ata'na. Begitu sahabat. Nah, ketika malam terjadi perang Badar itu, Umar melihat Nabi berdoa
dan Nabi menghadap ke kiblat. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Makanya ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan fihi istihbab istiqbalil qiblah fid du'a. Dicintai seseorang itu fihi, ya, memberikan keterangan hadis tersebut. Di dalam hadis ini ada faedah. Dicintai seseorang itu, kata Imam Nawawi, menghadap kiblat di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Nabi memulai doanya dengan menghadap ke kiblat di malam terjadi perang Badar. Fastaqbala Nabiullah al-qiblata. Nabi Allah Azza wa Jalla itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan menghadap kiblat, kata Umar, karena Umar menyaksikan peristiwa itu. Ya. Kemudian berikutnya raf'ul yadain. Bahkan ini di antara kriteria, ya, doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak pernah diangkat oleh Nabi. Ya. Namun pada asalnya mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kriteria doa yang akan Allah kabulkan. Dalilnya mana? Juga di dalam hadis yang sama, ketika Umar mengatakan Nabi Allah Azza wa Jalla itu Nabi Muhammad SAW berdoa menghadap kiblat, thumma yamuddu yadaih, kemudian membentangkan kedua tangannya, dan Nabi berbicara dengan Rabbnya, artinya berdoa kepada Rabbnya. Imam Nawawi mengatakan ini adalah dalil dicintainya seseorang menghadap kiblat dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa raf'ul yadain, dan mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'ul yadaini fihi, ya, sebagaimana juga Nabi menceritakan orang yang ditolak doanya itu, orang yang musafir itu Nabi di awalnya menyebutkan kriteria doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi menyebutkan dia sedang melakukan musafir. Doa orang yang sedang melakukan perjalanan itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kriteria doa akan Allah kabulkan. Apalagi diiringi keadaan dia itu berubah dengan melakukan perjalanan itu. Dia berdebu, sudah kusut, rambutnya sudah kusut, sudah lesu. Ya, semakin terlihat dia itu orang yang sangat butuh gitu. Orang yang sangat butuh kepada perhatian Allah Azza wa Jalla. Dekat doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi lagi? Yamuddu yadayhi ila sama, dia membentangkan kedua tangannya ke langit. Disebutkan oleh Nabi, dia membentangkan kedua tangannya ke langit, mengangkat kedua tangannya ke langit, kata Nabi. Bahkan mengangkat tangan dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla datang dengan hadis mutawatir. Dan Nabi terkadang begitu tinggi dia mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang itu memanggil-manggil Allah, merintih-rintih menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fasilitas yang dia gunakan haram. Bagaimana kami akan mengabulkan doanya? Bagaimana doanya akan dikabulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu adalah raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang mesti kita perhatikan adalah
banyak-banyak seseorang itu meminta, nyinyir, banyak-banyak dia meminta kepada Allah Azza wa Jal kebaikan-kebaikan dunianya dan akhiratnya. Jadi setiap berdoa mintalah kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Makanya di antara doa yang juga sering kita dengar dan kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, kebaikan untuk dunia seseorang dan kebaikan untuk akhirat seseorang. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam doa ini ya didahulukan dunia daripada akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dulu baru akhirat. Padahal Allah katakan walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih utama dan lebih kekal daripada dunia. Dunia akan fana. Lalu kenapa di dalam doa tersebut ya dunia dulu baru akhirat? Para ulama mengatakan bukan dengan tujuan mengutamakan dunia. Jadi kita meminta dunia dulu kepada Allah bukan dengan tujuan mengutamakan dunia. Tetapi ya dengan tujuan urutannya demikian. Dunia dulu baru akhirat. Kita sedang hidup di dunia, setelah alam dunia habis baru ke akhirat. Jadi kita minta dunia dulu baru akhirat karena urutannya demikian. Kita hidup di dunia, setelah itu di akhirat. Kita minta dunia dulu kemudian akhirat, bukan karena mengutamakan kehidupan dunia, tidak. Kehidupan dunia ya Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Sekedar Allah katakan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Namun yang lebih utama walal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Naam. Baik. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini adalah at-tadarru' wal khusyu' wal raghbah wal rahbah. Ya. At-tadarru' wal khusyu' wal raghbah wal rahbah. Yaitu khusyuk di dalam menghadirkan hati dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki rasa cemas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Menghadirkan kekhusyukan hati di dalam berdoa, memiliki rasa harap yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian cemas. Beribadah itu dengan harap-harap cemas. Tidak berharap saja tanpa cemas, atau cemas saja tanpa harap, tidak boleh. Ini yang disebut dengan ar-raghbatu war-rahbah atau al-khaufu war-raja, seimbang dia. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita beribadah seimbang. Ini Allah sebutkan tentang kisah para nabi. Mereka dikabulkan doanya karena beribadahnya seperti itu. Nabi Zakaria ketika dia memanggil-manggil Allah Azza wa Jalla untuk diberikan keturunan, lama tidak diberikan keturunan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah tua Nabi Zakaria alaihissalam. Istrinya sudah tua juga. Secara ilmu medis tidak akan mungkin lagi melahirkan. Tidak akan lagi mungkin hamil. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
Ingat ketika Zakaria memanggil-manggil Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri tanpa memiliki keturunan. Engkau sebaik-baik zat yang bisa menganugerahkan keturunan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Fastajabna lahu, kami kabulkan permintaannya. Fastajabna lahu, kami kabulkan permintaannya. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan dia keturunan Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Awalnya tidak bisa hamil menjadi bisa hamil. Tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, akhirnya bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria dan para nabi yang lain? Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah hamba-hamba kami yang bersegera melakukan pintu-pintu kebaikan. Wa yad'unana, ini dia, wa yad'unana raghaban wa rahaba, lalu mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, meminta kepada kami dalam keadaan harap dan cemas. Sangat berharap kepada Allah agar Allah terima ibadahnya, dan sangat cemas dia andaikan ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita hadirkan ketika kita beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara etika adab yang kita perhatikan ketika kita berdoa. InsyaAllah ketika kita perhatikan adab-adab tersebut, ma'asyarul ikhwah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring memperhatikan juga adab-adab yang lain, kriteria doa akan dikabulkan seperti berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Nah, ada satu pertanyaan sebelum kita tutup. Kami dari tahsin ibu-ibu, yang mana tahsin kami ini terbagi berapa halaqah. Kadang-kadang di dalam halaqah tersebut, satu halaqah ada murid yang memberikan hadiah kepada pembimbing halaqahnya seperti makan atau yang lain, Ustaz. Kalau untuk honor sudah ditanggung sama pengurus setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah pemberian hadiah seperti ini diperbolehkan? Taib. Jika seandainya kegiatan pendidikan tersebut ini tidak sekedar mengajar saja, mengajar tahsin saja, semuanya ya sudah dikoordinir oleh satu lembaga resmi, ada kepengurusannya, kemudian yang mengajar di situ, yang mengajar di situ, yang membimbing di situ itu sudah digaji, maka disebutkan oleh sebagian para ulama, maka dia tidak boleh lagi menerima sesuatu dari murid-muridnya. Dia tidak boleh lagi menerima sesuatu dari murid-muridnya. Ketika murid tadi ingin memberikan sesuatu, itu hak pengurus. Itu hak pengurus, milik pengurus. Karena seorang memberikan sesuatu kepada orang yang terlibat membantu di situ, ya, pada asalnya dia berterima kasih kepada lembaga itu yang telah menyelenggarakan itu kegiatan. Ini tidak dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran saja. Dalam pekerjaan-pekerjaan juga demikian, ya. Jadi pada asalnya itu adalah milik lembaga, milik kepengurusan. Jika seandainya diizinkan, maka sah-sah saja. Namun, ya, seorang pembimbing ketika itu, wallahu alam, jangan sampai dengan hal yang seperti itu dia tidak berlaku adil kepada murid-muridnya. Jika seandainya dia khawatir akan tidak berlaku adil kepada murid-muridnya, memperlakukan bergaul dengan murid-muridnya, maka silahkan ditolak. Tapi kalau berbicara terhadap hukumnya, kembalikan kepada kepengurusan itu. Jika seandainya dipersilahkan, maka silahkan, tidak masalah, ya. Namun jika seandainya tidak ada kepengurusan, bebas saja, maka sah-sah saja, ya kan? Sah-sah saja seorang menerima dari seseorang. Misalnya seorang yang telah mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kemudian dia balas dengan memberikan sesuatu hadiah, makanan misalnya, maka sah-sah saja. Namun kalau seandainya dia sudah digaji di pendidikan itu, maka disebutkan oleh ulama tidak boleh lagi dia menerima sesuatu kecuali dia diizinkan oleh orang yang mengurusi lembaga tersebut. Ya, misalnya saya bekerja di salah satu perusahaan.
Ini contohnya lebih umum lagi. Dan saya digaji. Dan orang yang masuk ingin mendapatkan jasa dari perusahaan itu yang akan saya layani karena saya bagian daripada pegawainya, ya, membayar orang itu. Kemudian saya tidak boleh menerima upah lagi dari orang-orang yang ingin mengambil jasa di situ karena saya sudah dibayar. Ya, saya sudah dibayar. Kecuali diizinkan. Jadi ada sesuatu yang diberikan sebagai bentuk penghargaan oleh mereka-mereka yang telah memakai jasa perusahaan itu. Ada sesuatu yang mereka berikan. Itu sebenarnya hak perusahaan. Wallahu alam, jika seandainya perusahaan mengizinkan saya menerimanya, maka sah-sah saja. Maka sah-sah saja. Kemudian dalam dunia pendidikan juga demikian. Ketika seorang mengajar di salah satu kampus atau tempat pendidikan dan dia digaji di situ, ya, dia tidak boleh menerima sesuatu lagi dari murid-muridnya yang muridnya membayar di situ. Ya, yang muridnya membayar di situ. Dia tidak boleh menerima sesuatu lagi. Ketika mereka memberikan sesuatu, itu haknya kepengurusan, haknya lembaga. Ketika lembaga mengizinkan untuk diterima oleh sang guru ini, sang pembimbing ini, wallahu a'lam, maka sah-sah saja. Namun jika seandainya dia khawatir akan tidak berlaku adil kepada murid-muridnya, kepada orang yang dia bimbing, lebih aman dia mengira bahwa dia akan menolak itu pemberian, maka silakan ditolak. Ya, maka silakan ditolak. Bisa jadi ya dia akan tidak berlaku adil di dalam penilaian, di dalam sikap, di dalam cara bergaul, dan ini bisa membuka pintu-pintu yang tidak baik. Ya, jadi pada asalnya jika seandainya mereka membayar, kemudian mereka telah digaji di situ, diurus oleh satu lembaga, wallahu alam, tidak diizinkan untuk menerima sesuatu kecuali dapat izin dari lembaga tersebut untuk diberikan kepadanya, maka sah-sah saja. Wallahu taala alam. Ini yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.